Sempat diamankan 1 kali 24 jam di Mapolda Metro Jaya, anak pedangdut Macica Muchtar dibebaskan. Muhammad Iqbal Ramadan dibebaskan karena tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Muhammad Iqbal Ramadan, alumni Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar ini mengatakan dirinya diamankan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya kerusuhan di lokasi unjuk rasa. Iqbal awalnya ingin membantu mahasiswa lain yang diamankan dan memberikan bantuan hukum. Namun dirinya justru ikut serta diamankan oleh petugas kepolisian karena keadaan semakin tidak kondusif. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, anak pedangdut senior ini tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan langsung dipulangkan. Tangkap dia. Doain ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Terima kasih semuanya ya. Sebelumnya, Iqbal Ramadan, anak penyanyi Macica Muchtar, ditangkap polisi usai demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis lalu. Macica pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk melihat kondisi anaknya. Macica menyebut anaknya adalah aktivis sejak kuliah Strata 1. Selain itu, Iqbal Ramadan diketahui menjadi asisten Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Iqbal ditangkap kemarin sore, kemudian ada patah tulang hidung, seperti itu. Ya. Sebelumnya tahu Bu kalau Iqbal ini akan ikut demo, Ibu sendiri tahu? Tahu, anak saya kan memang aktivis. Dia tahun berapa itu jadi ketua BEM di Al-Azhar memang. Polda Metro Jaya menetapkan 19 orang tersangka dari aksi unjuk rasa penolakan RUU Pilkada kemarin. Sementara itu ratusan pengunjuk rasa yang diamankan pihak kepolisian telah dipulangkan ke rumah masing-masing kecuali 1 orang yang diamankan oleh Polres Metro Jakarta Pusat terkait pembakaran sebuah mobil patroli polisi. Ke-19 orang tersangka, 1 orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun 6 bulan. Dan untuk 18 orang lainnya dikenakan pasal 212 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun. Namun ada 1 pendemo masih dilakukan pemeriksaan intensif karena diduga terlibat pembakaran mobil patroli polisi. Polda Metro Jaya mengapresiasi kepada semua. Dari 50 orang yang telah diamankan dan dilakukan pendalaman, akhirnya penyidik Subdit Kamnet di Reskrim Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya itu sebagai tersangka. Lebih lengkap kita bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona di Mapolda Metro Jaya. Selamat pagi Kika, jadi total berapa yang masih ditahan di Mapolda Metro dan bagaimana dengan 19 tersangka lainnya? Ya, Glenis dan juga saudara, jadi total hingga saat ini kalau untuk di Polda Metro Jaya sudah semuanya dipulangkan. Dan kalau dari peristiwa kemarin, dari peristiwa aksi untuk mengawal Undang-Undang Pilkada tahun 2024 ini, total dari keseluruhan wilayah Polda Metro Jaya ada 301 orang yang sebelumnya sempat ditangkap dan juga kemudian ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan peristiwa unjuk rasa yang terjadi pada hari Kamis lalu. Sementara itu saudara, dari total 301 orang semuanya sudah dipulangkan masing-masing, dan dari total 301 orang selain juga kemudian dari mahasiswa, lalu juga ada wanita dan juga anak-anak yang juga kemudian dipulangkan pada hari Jumat kemarin. Untuk dari total 19 orang, dari total 301 orang ini, polisi telah menetapkan 19 orang sebagai tersangka. Dan tersangka ini karena sebelumnya diduga melakukan pengerusakan sehingga polisi mengenakan pasal tersebut terhadap 19 orang. Dan 1 orang hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif karena yang bersangkutan diduga melakukan pembakaran terhadap mobil patroli di kawasan Pejompongan, dan juga kemudian saat ini untuk pendalaman dilakukan polisi di Polres Metro Jakarta Pusat untuk kemudian mendalami bagaimana keterlibatan dari yang bersangkutan dalam peristiwa pembakaran mobil patroli pada hari Kamis kemarin. 19 orang ditetapkan sebagai tersangka, 1 orang hingga saat ini masih terus didalami terkait dengan perannya di saat hari Kamis lalu dalam aksi unjuk rasa untuk kemudian mengawal Undang-Undang Pilkada. Sementara itu saudara, dari peristiwa ini polisi
menggarisbawahi ada sejumlah pelanggaran, dugaan pelanggaran berdasarkan sejumlah alat bukti yang juga kemudian sudah dikumpulkan dari pihak kepolisian. Di antaranya ini adalah pengerusakan fasilitas umum, lalu juga kemudian dugaan perbuatan melawan peringatan petugas, yang mana berdasarkan informasi yang kami terima, petugas sudah melakukan 3 kali upaya peringatan terhadap para pendemo agar kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang juga kemudian melakukan pengerusakan dan juga melawan petugas. Sementara itu yang ketiga adalah melakukan kekerasan terhadap petugas. 3 hal ini yang juga kemudian diduga dilakukan oleh para pengunjuk rasa, oknum-oknum pengunjuk rasa pada hari Kamis kemarin, sehingga inilah yang mendasari dari pihak kepolisian melakukan upaya penangkapan dan juga pemeriksaan terhadap total 301 orang yang juga sebelumnya sudah diperiksa di sejumlah titik, baik itu di Polres Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, dan juga Polres Jakarta Pusat, serta dari Polres Jakarta Timur untuk kemudian melakukan pendalaman tersebut. Sementara itu, saudara, dari peristiwa yang terjadi pada hari Kamis lalu, ada total 14 orang yang juga kemudian mengalami luka-luka dan 7 orang polisi yang juga kemudian mengalami luka-luka karena adanya upaya untuk mengamankan jalannya aksi pada hari Kamis lalu, dan saat ini juga masih pemeriksaan secara intensif di sejumlah rumah sakit masih dilakukan terhadap para korban yang juga kemudian mengalami luka-luka dampak dari peristiwa pada hari Kamis lalu. Demikian, Glenis. Iya, Kika, masih ada satu pihak yang diperiksa secara intensif, dan apa alasan pihak kepolisian menahan para pendemo? Apakah ini artinya untuk bisa keluar harus dijemput oleh pihak keluarga atau mekanismenya seperti apa, Kika? Ya, untuk para pendemo, terutama untuk anak-anak yang kemudian di bawah umur, dari pihak kepolisian menggandeng KPAI untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang diduga turut serta dalam peristiwa unjuk rasa pada hari Kamis lalu. Sementara itu, untuk para tersangka yang juga kemudian sudah ditahan sebelumnya, ini ada sejumlah hal yang dugaan yang juga kemudian dilakukan sehingga polisi melakukan upaya penetapan tersangka pada 19 orang tersangka tersebut karena diduga melakukan sejumlah hal, diantaranya adalah merusak fasilitas umum, melawan peringatan dari petugas, lalu juga kemudian melakukan kekerasan terhadap petugas. Inilah yang juga kemudian mendasari polisi menetapkan 19 orang dengan statusnya sebagai tersangka. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun 19 orang ini tidak ditahan begitu karena yang bersangkutan ini hanya dikenai wajib lapor selama beberapa waktu ke depan. Sementara itu, saudara, untuk 1 orang yang saat ini masih ditahan untuk dimintai keterangan, yang bersangkutan masih ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat untuk kemudian dimintai keterangan karena yang bersangkutan diduga memiliki peran sebagai pembakar mobil patroli di kawasan Polres Pejompongan. Hal ini yang saat ini masih didalami, Glenis. Baik, terima kasih Kika Madona langsung dari Mapolda Metro Jaya.